Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Senaida Utami dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mekanika bahan tentang tegangan di balok. Pembahasan itu ada 6. Yang pertama itu ada balok komposit, metode penampang tertransformasi, balok simetris ganda dengan beban miring, lentur elastoplastisitas. Selanjutnya ada tegangan geser di balok dengan penampang terbuka berbanding tipis, lalu ada lentur non-linear. Balok komposit. Apa sih balok komposit itu? Balok komposit adalah balok yang terdiri atas lebih dari satu bahan. Regangan pada balok komposit ditentukan dari aksioma dasar yaitu penampang harus tetap datar selama melentur. Dengan demikian, regangan longitudinal X X pada balok komposit akan bervariasi secara linear dari atas ke bawah balok dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu X sama dengan min Y per P sama dengan min K dikali Y. Lalu ada tegangan tekanan atas adalah delta AE sama dengan E1 SAE dan tegangan tarik di bawah adalah delta B sama dengan E2S dikali B. Tegangan bahan 1 adalah delta 1C sama dengan E1SC dan bahan 2 delta 2C sama dengan E2SC dengan menggunakan hukum Hooke dan persamaan regangan longitudinal. Kita dapat menyatakan tegangan normal pada jarak dari sumbu netral dalam kelengkungan. Delta S1 sama dengan minus E1K dikali Y. Selanjutnya, delta S2 sama dengan minus E2 dikali Y. E2 dikali K dikali Y. Lalu ada momen pertama untuk kedua luas penampang terhadap sumbu netral dapat dicari dengan rumus berikut. Selanjutnya, untuk mendapatkan kelengkungan yang dinyatakan dalam momen lentur, yaitu K sama dengan 1 per P sama dengan M dibagi S1 dikali I1 ditambah E2 dikali I2. Selanjutnya ada tegangan normal di balok, itu rumusnya delta S1 sama dengan MY dikali S1 dibagi S1 dikali I1 ditambah E2 dikali I2. Delta S2 sama dengan MY dikali E2 per S1 dikali I1 ditambah E2 dikali I2. Metode penampang tertransformasi, yaitu suatu balok komposit menjadi penampang ekuivalen balok imajiner yang terdiri atas hanya satu bahan. Seperti kita mempunyai dua bahan, ada dua rumus, yaitu kalau tegangan yang satu bahan itu rumusnya delta S1 sama dengan minus MY dibagi I dikali T, di mana IT adalah momen inersia penampang. Jika tegangan lentur balok tertransformasi di bahan 2, itu ada delta S2 sama dengan minus MY dibagi I dikali T dikali K, dengan N sebagai rasio modular dari K sama dengan E2 dibagi E1. Selanjutnya ada balok simetris ganda dengan beban miring. Rumusnya itu ada tegangan lenturnya itu ada delta S sama dengan MY dikali Z dibagi dibagi IY, lalu dikurang MZY dibagi I dikali Z. Persamaan sumbu netral dapat ditentukan dengan menyamakan tegangan normal delta X dengan 0, di mana rumusnya itu ada MYZ dibagi IY dikurang MZY dibagi IZ sama dengan 0. Sudut beta antara sumbu netral dan sumbu Z ditentukan sebagai berikut, di mana tan beta sama dengan Y dibagi Z sama dengan MY IZ dibagi MZY. Tegangan geser di balok dengan penampang terbuka berdinding tipis. Rumusnya itu di tegangan geser itu ada R sama dengan V dikali Q dibagi I dikali B, di mana F-nya itu sendiri yaitu gaya geser penampang, lalu Q-nya itu momen pertama, I-nya itu momen inersia penampang, dan B-nya itu lebar dinding balok. Selanjutnya ada lentur elastoplastis, di mana momen lentur ini akan terjadi apabila tegangan maksimum tepat mencapai tegangan luluh yang disebut momen luluh MY dengan rumus MY sama dengan delta Y dikali I dibagi C sama dengan delta Y dikali S, di mana C adalah jarak ke titik paling jauh dari sumbu netral dan S adalah modulus penampang. Distribusi tegangan di balok elastoplastis.
Selanjutnya ada momen maksimum yang dapat dipikul oleh bahan elastoplastis disebut dengan momen plastis atau MP yang dirumuskan sebagai berikut. MP sama dengan MP sama dengan delta Y dikali A, Y1 ditambah 2 dibagi 2, atau MP sama dengan delta Y dikali Z, di mana Z adalah sama dengan A dikali Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Selanjutnya ada rasio antara momen plastis MP terhadap momen luluh MY disebut faktor berbentuk F, di mana F sama dengan MP dibagi MY sama dengan Z dibagi S. Selanjutnya ada lentur nonlinear. Di sini saya akan menjelaskan lentur nonlinear yaitu balok dengan penampang persegi panjang dan kurva tegangan-tegangan simetris momen lentur, di mana rumusnya itu sebagai berikut. Lalu ada balok dengan penampang persegi persegi panjang dan kurva tegangan-tegangan yang tak simetris. Itu di situ ada gaya tarik C, lalu ada gaya tarik T. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.